Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya malam ini kita bisa berkumpul, atas izinnya Allah gerakkan hati kita untuk bisa berkumpul walaupun dengan melalui media Zoom ya, belum bisa tatap muka. Semoga Allah izinkan suatu saat nanti kita bertemu langsung. Amin ya rabbal alamin. Semoga tetap semangat menebar manfaat. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada teladan kita semua, teladan hingga akhir zaman, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya juga, sahabatnya. Semoga juga kita termasuk umatnya yang kelak di yaumul akhir mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita mulai pertemuan hari ini agar berkah. Kita mulai dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mau tidur ya kayaknya ya. Enggak, itu coret-coret di pintu terus kakaknya berisik. Kasih kertas aku. Ya. Tadi ya, yang sholat telah kita ucapkan basmalah bersama-sama, semoga menambah keberkahan. Kembali kita baca surat Al-Fatihah dulu ya. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, semoga dimulai dengan mengucap basmalah dan baca surat Al-Fatihah, semoga Allah ridhoi pertemuan kali ini, semoga penuh dengan keberkahan. Meskipun dimulai dengan yang sedikit, semoga yang sedikit ini bisa menyebar semangatnya ya. Mungkin teman-teman yang lain terkendala harus berjumpa di malam hari. Mungkin selanjutnya ya nanti kita bisa evaluasi bersama gitu, mencari waktu yang tepat yang bisa ketemu lebih banyak lagi gitu. Ya, ucapkan jazakumullah khair untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di malam hari ini. Semoga Allah balas dengan kebaikan, keberkahan. Lagi buat itu nyari kuping. Ya, jadi malam ini sebenarnya pengen ngobrol aja tentang apa aja sih yang akan kita lakukan gitu di Gentara, terutama di tahun 2023 ini. Kemarin ada beberapa saya lihat ya yang udah mengisi paling G-form-nya. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Teman-teman ada yang mengisi targetnya, ada yang annual meeting, ada yang ingin umroh, ingin haji, dan lain sebagainya banyak ya. Tapi ada juga yang mengisi bingung mau apa gitu ya, masih belum kebayang, masih asa kejauhan target annual meeting gitu ya. Ya semoga dengan ketemunya kita di sini menambah semangat sehingga sama-sama punya visi misi bersama. Itu kan target-target annual meeting, target ingin punya rumah atau reward lain itu target duniawi ya. Mungkin ada beberapa, tetapi semua hal, bahkan urusan dunianya sekalipun umat Islam itu semuanya pastinya harus berorientasi pada akhirat gitu. Jadi bukan kita hidup butuh cuan ya, butuh duit ya. Untuk beramal juga butuh kan. Nah, makanya sama-sama yuk kita rencanakan bagaimana kita mewujudkan mimpi kita gitu. Kita bersama di Gentara 2023. Nah, kalau dilihat ya nama grup kita apa ya namanya? Gentara, Ulfa, terus Sama. Nah, teman-teman
Ada yang mau sharing dulu nggak? Apa sih yang terbayang gitu ya ketika membaca atau mendengar Ekstramelas itu apa gitu? Mangga boleh open mic. Apa ya teh? Ekstra yang pasti lebih berjuang lebih banyak, lebih keras, lebih ekstra lagi untuk bisa menggapai ya impian di apa di antara terutama di grup PT Wolfa gitu. Mungkin itu ya. Ada lagi? Makasih Teh Bila. Sama. Ada lagi yang mau berpendapat sharing? Di sini ada Teh Feti, Teh Afni, Teh Bila, Teh Nia ya. Ya. Nah, ya kurang lebih seperti yang Teh Bila sampaikan tadi. Jadi ekstra masuk kita berjuang, kita melakukan sesuatu yang lebih daripada biasanya untuk bisa mencapai impian kita. Karena kalau kita hanya melakukan yang rata-rata orang capai, kita juga hanya akan mendapatkan rata-rata. Bahkan bisa jadi kurang dibandingkan orang lain. Meskipun pada akhirnya hasil yang menentukan Allah ya, tapi kan tugas kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin mengoptimalkan semua titipan potensi yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Jadi harapannya di 2023 ini kita punya semangat yang sama untuk bisa melakukan hal yang lebih dari rata-rata. Lebih dari rata-rata kita sebelumnya, lebih rata-rata dari yang orang lain lakukan gitu. Nah, teman-teman di sini punya target apa aja sih di Gentara? Mungkin ada yang pengen achieve annual meeting. Semoga yang malam ini hadir live Zoom di sini. Semoga Allah izinkan untuk annual meeting bersama-sama ya. Terus ketemu di depan. Amin. Alamin. Alhamdulillah ada yang bergabung lagi ya. Ada Teh Nurul sama Umi Syafiq. Kita bila izin sebentar ada tamu ya. Ya, Bil. Alhamdulillah tengah-tengah kita juga ya kedatangan leader juga Teh Feti, hatur nuhun Teh Feti sudah menyampaikan hadir. Jazakillah khair udah juga menyediakan ruang Zoom ini. Jazakillah khair. Semoga Allah balas dengan limpahan kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Teh Feti tadi dari kantor. Oh iya, lupa nggak dibilangin salam ke Teh Patra. Tadi alhamdulillah ada Mbak Dian, terus nanya-nanya juga ya tentang kita nih, ini udah Januari, tinggal berapa hari lagi. Teh Nurul. Ditanya juga ini targetnya gimana. Teh Nurul masih mute. Iya. Iya. Apa teh? Targetnya. Sekalian aja ya, nggak apa-apa ya ngobrol-ngobrol yang lain ya. Tadi ya kebetulan ada Mbak Dian, terus juga Pak Nanang juga cerita. Teh Nurul udah ada undangan buat yang acara ke sana, yang di ITB? Belum. Belum. Ini teh Kak Ulfa, Ya. hari Sabtu tanggal 28 tuh kan ada acara yang di ITB. Nah, terus kita juga ada kerjasama sama sekolah Fitrah Insani yang di Margahayu. Perasaan Nurul pernah di situ ya display ya? Iya enggak? Fitrah Insani Margahayu. Yang itu bukan teh yang di belakang Islam gitu. Itu bukan ya? Iya pernah. Ya? Iya pernah. Itu gimana penjualannya dulu? Kalau Alfitrah itu ini sih teh kalau seminar tuh nggak punya tempat yang enakan gitu teh. Jadi kendalanya masih di masjid, jadi agak kurang kondusif tempatnya. Kalau untuk penjualan masih lumayan lah, ada.
Gak apa-apa lah kalau penjualannya. Emang sih kayaknya nggak seminar, mereka teh minta sponsor acara karena ada mau lomba-lomba, ada orang tuanya juga. Jadi kita teh mau display di situ gitu. Jadi saya teh keingetan Asa Nurul gitu ya. Jadi maksud Betty di grup Kak Ulfa ini kalau misalnya mau ya terutama karena memang ya sebenarnya sih mau daerah manapun ya cara cari lokasi gitu ya. Cuman kalau misalnya mau berarti bisa bagi-bagi Kak Ulfa. Misalnya kalau Teh Nurul ada undangan di ITB ya berarti ke ITB. Tapi kalau misalnya nggak ada undangan ke ITB berarti bisa juga yang Fitra Insani Teh Nurul. Luang lah. Apalagi kalau Teh Nurul pernah. Ya iya Teh. Udah nyoba-nyoba sih undangan tapi belum ada yang ini. Ya. Belum ada yang nyantol undangan yang di ITB. Jadi bisa lah nanti. Kalau Nurul kan berani ya maksudnya nggak usah ditemenin Fetty gitu kan di Fitrah Insani kalau misalnya sendiri juga berani ya. Ini yang Teh Nurul nge-freeze atau Fetty yang nge-freeze nih? Iya. Berani. Siap Teh, maju terus nih ngajar impian. Insyaallah. Teh Nurul ngisi G-form-nya berapa target? Ini dulu tempatnya agak gelap nih. Nanti nyari dulu yang terang. Ada udah di ini kan G-form-nya Kak Ulfa. Ada pertanyaan yang berapa penghasilan bulanan ya? Oh, saya nggak pakai itu, langsung target aja. Oh gitu, iya. Ya itulah, Teh Nurul berapa targetnya sebulan pendapatan? Berapa ya? Belum hafal. Teh Nurul bisa dijawab langsung. Teh Nurulnya nge-freeze gitu? Iya, 5 tuh Teh. 5 JT. 5 juta. Nah, 5 JT. Nah, berarti kalau 5 juta kan sekitar kurang sih dari 10. 5 juta tuh kurang dari 10 mumtaj ya. 6 kali 9 kali 6. Iya. 8 kali 6. 10 ARRK. Nah, sama itu Mumtaz. Nah, coba sekarang yang penjualan udah berapa? Fetty belum ngecek, coba kita lihat. Jadi ajol yang tahun ini tuh bakalan ada di situ berapa juga masuk ada di situ? Udah ada ya belum ya? Dulu baru 2 Teh, kebetulan besok tuh kan libur tuh sekolah, jadi mau silaturahmi lagi. Teteh tahu nggak dari 5 rumah yang Nurul datengin, Masya Allah Teteh, semuanya punten. Kata Nurul Teh biarin, cobain lagi nanti semangat terus. Biarin punten oke. Ini ada yang main bola lagi nonton bola. Insya Allah besok optimalkan lagi. Asep lagi nonton. Iya, Bapak. Itu Teh Nurul, udah aja saya juga dulu 50 rumah, sekeliling rumah, itu pokoknya biarin orang jadi kenal saya. Iya betul Teh, pokoknya mah kan dari 10 rumah, 1 yang ini kan. Makanya bonusnya itu pas Nurul udah beberapa rumah lelah, nawarin ke yang itu Teh, yang Eka. Ternyata mau Teh cobain yang ini. Masya Allah, udah lah hilang lelah Teh gitu, jadi semangat lagi gitu. Gitu. Ternyata asa kembali lagi dari awal Teh, dari dulu ya. Sekarang udah mulai dari awal lagi gitu, membangun ini semangat. Lagian kan enak ke tetangga mah ya sambil keliling-keliling gitu kan, yang kita niatnya silaturahim ya. Iya betul. Nggak kerasa sambil kita kenalin lagi. Soalnya kan kita visinya kan maksudnya nggak menolong ya. Jadi kalau toh enggak juga ya nggak apa-apa gitu kan. Dan kita mah hanya menawarkan gitu. Kalau misalkan mereka nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Dan mereka juga bilangnya lain kayak nanti dulu Teh, nggak dulu. Berarti masih ada kemungkinan bakal gitu. Masih banyak cicilan kayak gitu-gitu. Suka ditulisin arisan masih punya cicilan. Ditulisin udah lunas belum arisannya, udah lunas tuh cicilannya, nanti ditanya lagi gitu. Iya benar. Iya, benar betul. Kayak gitu. Jadi keliling aja nggak usah bosan, pokoknya kita mah sekarang jangan dulu mikir-mikir panen aja terus. Ya Allah lah yang ngasih gitu mah. Nah, Teh Nurul udah 2 ya, berarti tinggal berapa lagi Teh Nurul? 8 lagi ya?
Mudah-mudahan closingnya bisa jalan. Kalau 8 baru 3 tidak, masih kurang dong. iya, masih tambah mumtaz, saya harus tambah mumtaz nanti. Sip. Insya Allah. Berarti dicatat ya. Ya. Tapi emang seru Teh Nurul. Kalau Peti dulu nulisnya gini, sambil ngebayangin si ibu ini yang rumahnya di sini kayaknya belinya. Iya, betul Teh. Terusnya di ini enggak, cobain ke yang lain, cobain yang gitu terus. Ditulis gitu. Kalau si ini kayaknya belinya saja kita apa namanya Kak Ulfa kalau kayak gitu Teh berimajinasi Teh non sih? Afirmasi. Afirmasi gitu kan, mengafirmasi kayaknya si ini gini, terus kita bayangin gitu, oh iya kayaknya ini, terus Bismillah gitu. Kalaupun enggak ya nggak apa-apa, pokoknya berhusnuzon ya afirmasi Teh ya, berhusnuzon gitu. Iya kayak gitu. Ya kayak kita nulis kemarin Wibon sukses bisa annual meeting kan itu ini kita ya afirmasi kita ya, mudah-mudahan aja Allah mudah. Gak usah takut bermimpi. Makanya judulnya juga menggapai mimpi. Subhanallah. Teh Nurul jadi pengen tahu kalau keliling gitu Teh Nurul suka bawa amunisinya apa? Ada sesuatu yang dibawa misalnya brosur atau cuman dari lisan atau gimana Teh? Ada Teh buku contoh. Kan salah satu kita tuh dari Sigma biasanya dulu suka bawa itu tuh bawa Syamil Quran. Jadi kita satu perusahaan dengan Syamil Quran yang di Babakan Sari kan pada tahu tuh. Jadi satu itu pengenalnya. Nah, kita satu pabrik satu ini tapi beda divisi kata Nurul kalau kita ingin membangun keluarga tuh Rasul gitu. Nah, kita punya buku-bukunya ada tentang Nabi Muhammad gitu. Ada tentang rukun iman Islam ya BPII, ada tentang 64 sahabat, ada 24 nabi. Nah, Nurul biasanya kalau dia punya balita sekarang semangatnya lagi ARRK sama ARK karena kan bukunya tebal tuh. Jadi ini bisa turun temurun, gak gampang sobek. Biasanya kan orang tuh cuma masih kecil mah biasanya disobek katanya gitu ya. Bu, kapan lagi kita mengenalkan buku sejak dini? Nah, ini insya Allah bukunya aman gitu. Bisa belajar warna, mengenal gambar kan. Anak bisa lebih cerdas bahasa dari sejak dini kayak gitu Teh. Jadi oh iya lolos. Akhirnya ada yang mau langsung ya ikutan arisan. Ada yang nanti dulu karena banyak cicilan kayak gitu-gitulah. Ininya warna-warninya kalau silaturahmi begitu. Iya. Jadi bawa buku Teh yang sesuai apa yang mau diprospek gitu ya Teh ya? Iya betul. Kalau dia anaknya SD berarti bawanya yang Mumtaz, BPI kayak gitu-gitu. Kalau anaknya balita ya itu ARRK atau ARK sama buku apa Riko itu BBM Riko. Masya Allah. Ini buat teman-teman yang di kalau di Bandung kan kenal ya Syamil gitu ya. Nah, berarti ini peluang lebih besar lagi buat teman-teman nih kan ada yang di Kalimantan ya, ada yang di Riau. Peluang lebih besar lagi untuk bisa mengenalkan ya. Tuh. Masya Allah. Tapi kayaknya kalau nama Syamil itu udah dikenal ya kayaknya Syamil Quran tuh. Iya benar sih ya. Iya. Kayak di setiap rumah ada yang itu Teh Ulfa yang acara Hafiz Quran tuh yang di RCTI itu kan sponsornya dari Syamil Quran. Iya. Benar. Itu diingetinnya ke situ terus kayak bikinnya tuh mereka tuh menjaga wudhu gitu ya terus senantiasa menjaga itu gitulah yang alami Islami terus lemnya bukunya kayak gitu halal gitu ya jadi orang oh iya gitu jadi ya minimal lah jadi ada kita promosi juga gitu. Iya hasil dari wisata Quran ya. Kita jadi tahu kalau kita mikirnya gini, kalau pegawainya menjaga wudhu gitu kan ya wajar atuh dah yang dicetaknya juga Quran gitu. Ternyata bukan hanya karena mencetak Quran kan, mencetak Mumtaz, mencetak 64 sahabat, itu juga pegawai-pegawainya itu jaga wudhu gitu. Kalau Quran memang udah biasa gitu ya, kalau boleh dibilang ya walau alam ya di percetakan Quran yang lain. Tapi kan kita bisa melihatnya
kalau Quran, percetakan Quran jaga wudhu mah biasa gitu. Tapi ini mah ternyata gitu ya. Jadi ada keberkahan di buku-buku kita. Selain kertasnya juga ada cap halal MUI-nya gitu ya. Terus juga lemnya juga halal. Terus jaga tintanya juga yang kayak gitu gitulah adab-adabnya ya subhanallah gitu. Jadi kita mendapatkan keberkahannya insyaallah. Benar juga Teh Nurul sampai ke situ kalau Peti ketok-ketok pintu dulu nggak sampai ke situ nggak kepikiran. Jadi ada inspirasi. Saya masuknya dari mana gitu Teh, jadi suka ya biar kan kalau orang kalau udah oh iya ya betul oh iya harus ya itu gampang masuknya gitu. Iya, ngobrolnya teh gampang nyambung. Mirroring ya udah sama ya. Benar-benar. Oh ini Teh Nurul berbagi ya. Jadi kalau kan masyarakatnya maksudnya di wilayah Nurul kan udah pada tahu ya Nurul guru ya. Jadi kalau Nurul sebagai guru kata Nurul Teh Nurul bisa membedakan kalau anak yang suka dibacakan buku sama ibunya tuh fokus, konsentrasinya bagus. Kalau Bu Guru menerangkan tuh anak memperhatikan. Kalau Bu Guru bertanya dia aktif menjawab. Nah itu oh muhunnya leres Bu Guru muhun. Sejak dari awal kayak gitu-gitu walaupun nggak jadi langsung ya Teh, nggak langsung membeli tapi minimal kita ngasih kelebihan buku tuh apa gitu. Terus supaya anak tuh mengenal buku, senang baca sejak dini gitu. Dan itu memang harus dilatih dari sejak kecil gitu. Jadi minimal pengetahuan lah ke orang tua walaupun nggak jadi beli oge gitu. Jazakallah khair Teh Nurul. Masya ya. Jadi banyak ide juga ya, benar juga. Kayaknya Nurul kalau apa untuk mengklasikan bukunya mah hanya dengan berapa mungkin 3 menit gitu ya. Tapi yang rame ngobrolnya kayaknya ya untuk masuk. Iya, kayak kita dihelakan kayak gitu Teh. Nanyain anaknya di mana, berapa kayak gitu lah, basa-basi dulu. Tapi itu dicatat loh, Teh Nurul. Kalau Peti kayak gitu dicatat gitu sambil suka ngomong gitu. Ibu maaf ya biar tambah kenal sama Peti dicatat ya. Peti mah suka nyatet nama ibunya, terus nama anaknya, terus panggilan penting loh. Misalnya Teh ke ibu manggilnya apa? Mama, Umi gitu kan, Uma gitu kan ya namanya kayak gitu. Iya. Karena ketika kita ngobrol misalnya ngobrol lebih lanjut ya di WA kan ya biasanya kan kita nanti harus nanyain nomor WA-nya dia kan ketika kita nanya kan misalnya ibu gimana putra ibunya teh kita sebut namanya sambil terus gimana pokoknya kita manggil gimana tanggapan apa ya jadi interaksi mereka dipanggil apa anaknya tuh dipanggil abang teteh gitu ya terus ya ibunya teh dipanggil sama bapaknya teh panggil apa gitu. Nah kayak gitu-gitu teh ya biar mendekatkan. So akrab lah kita SKSD. Iya. Tapi dengan dicatat tuh jadi kan kita mah ya suka lupa gitu. Tapi dengan dicatat seperti itu teh jadi minimal si ini memanggilnya. Dulu saya punya HP yang segala bisa diisi itu ya zaman dulu tuh. Jadi ini manggilnya apa, tanggal lahirnya, segala pokoknya data-data gitunya. Pokoknya lagi ngobrol apa itu tuh dicatat di HP teh gitu. Cuman itu HP yang hilang gitu. Itu tuh tapi bisa sampai nulis segala macam di HP itu gitu. Makanya Teteh kalau kata Nurul mah ada kelebihan dari AJB yang dulu tuh yang ada anaknya, tanggal lahirnya, biar kayak Kang Umar kan kita ngirim hadiah kalau anaknya ulang tahun. Kalau sekarang mah into the point banget yang dulu mah gaptek wae hari ini online teh. Iya Allah AJB online teh suka macet di mananya, suka ngahuleng jadi banyak nanya, maaf ya. Teh Ulfa maaf banyak nanya. Gak apa-apa bagus kan kita juga jadi sambil belajar ya. Ketahuan kita juga kan nggak sengaja ya kenapa ya merah terus ya ini teh apa ada yang nggak keklik misalnya ya iya betul itu internal gitu ya gudang internal gitu kan nggak kepencet gitu kan iya betul teh penelitian ya benar sok mangga lanjut sama Teteh sama Teh Ulfa dulu jadi malu jadi banyak ngobrol kan nanti yang lain juga ikutan ngobrol senang dengar ceritanya Teh Nurul ya soalnya kalau kita interaksi di WA mah terbatas ya Teh kadang-kadang kita Teh nggak tahu ini tuh orangnya intonasi ngomongnya gimana gitu. Iya betul Teh Ulfa betul. Nangkep deh. Kalau nggak pakai emot kadang-kadang bisa dikiranya malah marah. Iya betul Teh enakan langsung ya. Iya. Kelebihannya apa gitu. Masya Allah.
Jadi ada. Nah, itu berarti ada salah satu inspirasi ya, gimana caranya kita bisa menolong orang-orang untuk mengenal SDI, mengenal siroh pertama ya, menghidupkan siroh, membumikan Al-Quran. Tuh, sama dari On. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa yang belum pernah mencoba ikhtiarnya gitu melalui offline seperti Teh Nurul, terus juga menyadari iya saya juga karakter orangnya tuh suka ngobrol gitu, coba manfaatkan gitu ya, suka ngobrolnya tuh daripada dipakai buat ngagosip di tukang sayur gitu ya. Mungkin bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan lagi dapat cuan, bisa beramal lebih banyak lagi, insya Allah. Gitu. Apalagi sih yang mau kita lakukan di Game Time 2023. Sebelumnya pernah ada ya yang dari Tegina kalau nggak salah ya. Tegina tuh usul mau ada bedah buku karena ya ternyata ya banyak yang beberapa SLC itu belum punya produk atau produknya itu baru punya satu aja atau yang berapa belum punya semuanya gitu. Jadi ketika mengenalkan produk tuh kayak belum pede gitu. Kalau Teh Nurul mah kan udah lengkap ya produknya ya Teh ya. Jadi ketika menawarkan apa Teh? Belum semua. Tapi ada kan perpustakaan, insya Allah bisa dioptimalkan. Nah, Masya Allah. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin ya susah dengan cuma baca produk knowledge itu belum bisa kenal si produknya. Nanti kita akan agendakan untuk bisa bedah bukunya secara garis besar mungkin ya, gitu biar bisa segera terbedah semuanya dan bisa menjadi bekal gitu, meskipun belum punya produknya, tapi bisa percaya diri untuk menawarkan, atau bisa memotivasi diri untuk bisa ikhtiar gitu ya, untuk diri sendiri, untuk keluarga terdekat, itu bisa menghadirkan di rumahnya. Kita memotivasi orang lain, tapi kita sendiri tidak mau mengikhtiarkan gitu kan, seperti ngomong tapi tidak melaksanakan gitu. Itu kan keburu maksudnya itu ya. Jadi semoga menjadi inspirasi. Nanti mungkin akan dijadwalkan bedah bukunya. Sepertinya lebih efektif kalau misalnya lewat WA atau Zoom aja. Kemarin sih sempat idenya mah lewat WA karena untuk jam online itu nggak bersamaan ya. Kadang ada yang bisa jam berapa, yang lain nggak bisa. Kalau misalnya lewat WA mah bisa dibaca sesempatnya, tapi jangan sampai sesempatnya juga dibaca-baca ya. Gitu. Pertama kalau yang apalagi yang grupnya banyak gitu, khawatirnya ke-skip. Makanya mendingan kita bikin grup Telegram untuk khusus bedah buku, atau kita tetap di grup itu gitu, di grup WA biasa. Tuh. Nanti teknisnya mungkin kita akan bicarakan lebih lanjut sama dijadwalkan ya. Teh, kalau misalnya di grup WA jangan banyak dulu Teh. Kurang mah. Karena kalau misalnya kebanyakan itu rada suka nggak dibaca takutnya. Ya, jadi berarti mungkin kalau untuk mau adain bedah buku di grup terpisah ya, di Telegram misalnya. Kalau Nawa bilang sih lebih efektif mah WA ya. Karena memang lihat bukunya langsung, terus gimana menjabarkannya gitu. Itu lebih ngena sih. Kalau dia bilang ya ininya gini sih, kalau misalnya memang ya kalau kayak gini ya kayak Zoom, kalau emang bersedia untuk tahu bukunya dia akan baca. Kalau di WA ya, di Zoom pun gitu. Kalau dia pengen tahu produknya, dia akan datang gitu. Kayak gitu. Jadi kalau Nabila lihat ya, kelihatan gitu siapa aja yang nantinya dia tertarik untuk belajar produknya Sigma gitu. Kayak gitu. Nah, kalau di WA itu sekedar dilihat, kan kalau dilihat info tuh kan, oh ini dilihat gitu kan, dibaca. Tapi kan kita bisa nge-scroll langsung ke bawah kan. Jadi nggak dibaca utuh gitu.
Nah kalau kayak gitu kan kita nggak tahu siapa yang nggak tahu produk gitu, siapa yang tahu gitu. Nah kalau bilang mendingan enaknya Zoom, tapi ya Allah alam tergantung kesepakatan aja sih. Oke. Berarti opsinya antara di Zoom atau WA. Ya. Oke. Nanti kita akan jadwalkan. Nah, rencananya kalau bisa ya, kita mulai dari pekan depan, mulai membedah buku. Kita ambil satu hari. Kalau misalnya itu di Zoom, berarti kita ambil satu waktu. Tapi kalau itu di WA, kita bisa ambil 1 harian karena jadi kasih waktu untuk memaparkan materi ya, untuk share tentang isi materinya. Terus nanti harapannya teman-teman juga bisa sharing pengalamannya yang sudah punya bukunya, pernah merasakan manfaat apa aja atau pernah mendapatkan testimoni apa aja, begitu. Nah, terus kalau di Zoom juga sama sih, intinya akan teknisnya seperti itu yang saya bayang ya, gitu. Nah, kalau misalnya ada masukan lainnya, nanti akan dijadwalkan. Nah, ke depannya sesuai dengan tagline kita Extra Miles, ke depannya mungkin akan dirasa agendanya padat, maka saya pengen kita sama-sama lari bareng gitu ya. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, ayo semangat lagi gitu, digerakin lagi gitu, jangan sampai masa udah ketinggalan sedikit terus saya makin ketinggalan gitu ya. Jadi yang misalnya semoga bisa mengikuti langkahnya bersama-sama gitu ya. Nanti akan ada jadwal, misalnya hari ini apa gitu ya, hari Senin apa, Selasa apa, dan seterusnya. Nah, kemudian selain bedah buku yang sempat ingin tuh, kalau bedah buku kan kita langsung ya berhubungan dengan bagaimana kita bisa menjual produk SDI. Nah, yang berikutnya ini adalah bagaimana tim kita bisa lebih kompak. Itu ingin nanti ada sehari lebih dekat gitu. Nah, kalau ini juga di WA aja ya. Gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mau kenalannya tuh dia pengennya tuh secara langsung, mungkin boleh kita fasilitasi nantinya. Karena kayak tadi ya, ngobrol di WA itu kesannya beda ya dengan tatap muka langsung. Atau bisa juga pilih opsi dengan voice note gitu. Jadi kenalannya kirim suara gitu di WA. Nah, harapannya dengan sehari lebih dekat ini tuh kita jadi lebih kenal saudara-saudara kita yang ada di grup ya. Jadi tahu misalnya Teh Bilah di mana rumahnya, anaknya berapa kayak gitu ya. Teh Nurul udah dari kapan bergabung dengan SDI, bagaimana, terus pernah achieve apa aja kayak gitulah semuanya. Jadi tentang cerita tentang mengenal lebih dekat sosok saudara-saudara kita, terus bagaimana perjuangannya selama di Gentara kayak gitu. Ya. Jadi tadi pertama bedah buku, kemudian sehari lebih dekat dengan siapa gitu ya, misalnya boleh nanti dimulai dari siapa dijadwalkan, nanti harapannya semuanya bisa kebagian gitu. Mungkin ini tidak secara kepenjualan tidak berpengaruh secara langsung ya, tapi dengan saling kenal, saling menguatkan, insya Allah jadi lebih semangat untuk menyebarkan siroh lagi gitu. Bedah buku, taruh sama. Oh iya, kemarin juga sempat pas yang ngobrol ya, pas meeting leadernya, kita ingin menggerakkan kembali baca buku setiap hari. Tuh. Jadi mungkin saat ini kayaknya sedikit yang SLC yang mereview buku SDI gitu ya. Entah itu karena belum paham bukunya, atau bahkan bukunya yang sudah dimiliki kurang dioptimalkan, atau mungkin belum punya produk atau kan apa gitu. Jadi harapannya tuh apa Teh? Betul, PR harus kadang ini jarang bukunya waktunya kadang habis gitu buat ini. Jadi jarang buka-buka buku.
Nah, jadi harapannya kita nanti ada gerakan baca buku setiap hari. Nah, baca bukunya itu bukan sekedar laporan, saya sudah baca buku, jangan. Jadi pengennya kalau bisa tuh ada one day one hikmah gitu. Nggak apa-apa sehari itu misalnya cuma baca Mumtaz 1 halaman, tapi dari 1 halaman itu kita mendapatkan insight apa gitu, terus dibagikan ke teman-teman yang lain gitu. Kan itu juga membuat orang tuh jadi terinspirasi, mendapat hikmahnya. Bahkan mungkin selanjutnya bisa penasaran, saya juga ingin menghadirkan buku itu di rumah untuk keluarga begitu. Jadi ya harapan selanjutnya juga bisa lah buat bahan markom gitu ya. Biar tim media juga jadi kita saling membantu gitu ya. Siapa tahu gitu ya, dari tulisan yang kita buat itu bisa menjadi wasilah kebaikan untuk orang lain, bisa menjadi wasilah teman saudara kita itu closing ya, itu juga pahalanya insya Allah mengalir terus gitu. Jadi nanti gerakannya setiap hari pokoknya harus baca buku SDI gitu ya. Bahkan 1 halaman pun nggak apa, tapi harus temukan hikmahnya gitu. Kita ngomongin ke orang untuk ayo hidupkan siroh gitu ya. Tapi diri sendiri kita juga belum mengoptimalkan diri untuk itu. Betul sesuai tadi tagline-nya adalah extra miles, kita harus bisa gitu ya. Kadang tuh gimana saya mah baca ini juga misalnya ARK terus judulnya tuh setiap hari tuh itu lagi dan aku sukanya gitu. Ya nggak apa-apa. Mungkin dalam hari ini baca yang sama ya, misalnya baca ARK yang aku bisa amanah misalnya. Hari ini tuh baca ini itu, terus anak tuh besok minta lagi gitu. Siapa tahu ketika membacakan itu tuh ada insight yang berbeda, ada dialog iman yang berbeda gitu. Itu juga boleh dituliskan sebagai hikmah hari itu gitu. Nanti kita bikin polling setiap hari di grup ya. Siapa yang sudah bacakan kayak gitu. Terus kalau bisa nanti juga akan ada G-form yang isinya setoran tulisan hikmah gitu. Boleh ditulis kalau misalnya takut numpuk gitu kalau di chat WA gitu ya. Bisa nanti kita buatkan G-form khusus yang nanti respon dari G-form-nya itu bisa diakses bersama gitu. Nanti tulisannya bisa kita baca bareng-bareng, bisa menjadi bahan untuk kita sharing kebaikan untuk orang lain. Begitu. Sementara ini sih itu ya program-program yang tersitus. Oh ya, sama satu tambahan lagi, di grup kita ada beberapa yang pengelola Rumah Gentara ya. Nah, harapannya Rumah Gentara itu bukan memang betul ya awalnya adalah untuk sosial, tapi jangan sampai cuma sekedar kita tuh cuman penikmat fasilitas yang diberikan SDI gitu. Maksudnya kita penerima wakaf, terus kita melaksanakan kegiatan Gentara. Memang betul kita udah di kegiatan di Rumah Gentara kita punya komitmen ya yang harus kita penuhi setiap bulan laporan, terus ikutan sharing, berbagi gitu ya. Nah, harapannya Rumah Gentara bukan sebatas itu aja, tapi bisa juga jadi kayak bisa juga jadi tempat display yang selalu setiap saat bisa dikunjungi orang gitu. Jadi misalnya orang-orang tuh juga bisa terinspirasi melihat bagaimana buku SD itu bisa dioptimalkan. Mungkin kalau keseharian umumnya kan hanya dibacakan gitu ya. Nah, di Rumah Gentara ini tuh bisa lebih dari itu gitu. Bisa misalnya mungkin kalau ada yang mengenal dengan istilah bookisplay, yaitu bermain ya dengan basis dari buku, inspirasi dari buku gitu ya. Kalau di Rumah Gentara kan ada yang sudah memberi inspirasi misalnya Pak Lutfi dengan outbound-nya gitu ya. Terus Mang Yadi dengan cinta lingkungannya. Itu semua sebenarnya tuh bisa diambil hikmahnya tuh dari buku-buku SDI kayak gitu. Jadi harapannya tuh Rumah Gentara itu bukan jadi sekedar rumah baca biasa gitu, tapi bisa benar-benar agen perubahan untuk benar-benar menghidupkan siroh kayak gitu. Sehingga nantinya jadi ketika Rumah Gentara tuh melakukan kegiatan itu di-share dan share-nya tuh masif, bahkan kalau bisa semuanya tuh ikutan nge-share gitu. Di rumah misalnya ada postingan di Rumah Gentara habis melakukan kegiatan semuanya share gitu ya. Oh, ternyata si buku ini tuh bisa dimanfaatkan diaplikasikannya tuh dengan kegiatan berupa kayak gitu.
Jadi harapannya mendapat inspirasi. Jadi ketika mau menawarkan tuh dari buku ini tuh kita punya kegiatan ini loh. Jadi bukan sekedar membacakan aja kayak gitu. Ya, itu sih yang sejauh ini bisa direncanakan ya. Tuh, lagi ya. Oh ya, selain ta'aruf, harapannya nanti ada teman yang mau pas ta'aruf tuh sekalian berbagi tentang keahliannya. Misalnya kayak Teh Nurul ya, Teh Nurul misalnya guru, bagaimana mungkin bisa berbagi bagaimana beraktivitas dengan anak kecil gitu ya, mengkondisikan kayak gitu. Atau misalnya Teh Bila biasa banyak mengumpulkan wakaf gitu. Bagaimana sih pemberdayaan lewat wakaf atau ya berhubungan dengan itulah gitu ya. Banyak teman-teman gitu atau bahkan yang punya skill memasak, bertani gitu ya. Itu juga boleh di-sharingkan di grup kita kayak gitu. Semoga harapannya tuh dengan beragam kegiatan itu di Gentara tuh semakin semangat, semakin muncul ide-ide baru gitu ya. Dan ya benar-benar berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Ya, udah jadi kebanyakan ngomong. Ya enggak sih yang lainnya ada yang menanggapi. Ini Teh Elin udah keluar wajahnya tadi, Teh Elin. Komentar Teh Elin. Duh, apaan Teh? Ini lagi bat. Oh, siapa? Ya. Aduh, gatel. Sembuh ya, Teh. Udah hadir. Siapa kira Elin? Tur nuhun sudah hadir, siapa kira. Ulfa, ini kan programnya udah bagus-bagus nih, sambil Peti catat juga ya. Kan kadang kita kalau nge-reminder suka lupa ya. Tapi kalau misalnya ini kebetulan nih orangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah gitu ya, 7 sama Kak Ulfa. Itu dibagi-bagi tugas gimana? Misal ta'aruf, jadi ada yang nge-reminder gitu. Misalnya Teh Nurul bagian PJ ta'aruf gitu Teh. Kan sehari bersama siapa gitu ya, sehari lebih dekat bersama siapa. Misal ya, ini yang kebayang. Misalnya hari ta'aruf itu hari Senin. Nah, Nurul tuh cuma ngingetin setiap hari Senin gitu. Hari Ahadnya diingetin gitu ya. Hari Ahad tuh diingetin siapa yang besok yang mau kenalan, misalnya Nabila. Nah, jadi Nurul tuh nanti seperti jadi moderatornya gitu. Sambil ngingetin, nge-reminder. Ini Senin hari ta'aruf, hari sehari bersama Teh Nabila. Ayo Teh Nabila misalnya jam berapa itu diingetin. Bahkan kalau bagusnya pakai kanvanya gitu ya, diingetin kita mau sehari bersama Teh Nabila gitu, ada kanvanya, ada fotonya gitu. Jadi udah siap-siap gitu. Nanti kalau enggak misalnya karena Teh Nurul sebagai PJ, jadi Teh Nurul udah ngebuat nih setiap Senin tanggal 1 misalnya siapa Nabila. Nanti Senin tanggal berapa gitu. Jadi ada jadwal yang apanya Teh Nurul. Terus nanti ada PJ apa tadi bedah gitu. Bedah bukunya PJ-nya Nabila misalnya gitu. Jadi nanti Nabila yang nge-reminder itu mah misalnya jadwalnya hari Selasa. Nah, jadi yang nge-reminder Teh Nabila gitu kayak gitu. Tapi harinya sama juga nggak apa-apa. Cuman maksud tuh biar semua jadi dapat pahala gitu loh. Semua jadi dapat pahala, berbagi dan mengingatkannya enak gitu. Kan dibanding nanti yang teknologi kata teknologi ta'aruf harus kan lupa gitu ya kadang gitu ya. Tapi kalau setiap orang punya tugas mah minimal saling mengingatkannya lebih mudah karena dia merasa bertanggung jawab gitu, seperti itu. Mungkin kalau gitu ya. Alam sih kalau mau gitu. Misalnya Mbak Ayu bagian one day one hikmah misalnya gitu. Nanti diingetin. Nggak harus harinya numpuk di hari apa, boleh kok mau tiap hari juga nggak apa-apa gitu. Paling ada yang mengingatkan. Jadi saya pernah masuk ke grupnya SNC. Nah di grup SNC itu sampai kayak gitu ternyata gitu. Jadi kan saya bilang menirir teuing ya ini, ternyata mereka tuh saling gitu. Saya maaf ya, ada yang tiba-tiba maaf ya, saya mau mengumumkan canceling grup kita gitu. Jadi ternyata mereka itu ada wakaf khusus grup itu gitu. Saya mau mengingatkan yang mau ngasih jumlah pekan kemarin segini gitu. Kalau mau ada tambahan berapa gitu, kayak gitu-gitu. Nah, Mbak Ayu pernah kan ya Mbak Ayu ya masuk grupnya SNC Mbak Ayu?
Bayu ada nggak? Iya Bayu, teh. Pernah. Bayu pernah masuk ya di grup esensi ya? Iya. Ada gitu kan ya Mbak Ayu ya, ada PJ-PJ-nya ya? Iya sih. Itu grupnya tuh dari pagi udah rame inilah berbalas pesan. Ya, jadi berbagi inilah, berbagi pengalaman. Ya, betul. Jadi kita bisa ya bareng berbagi pengalaman ya. Kita kalau kemarin ngajaran tuh sudah nggak balasnya bosen kayak wae. Iya, biar barengan gitu, biar saling. Biar aku juga bahas ya jadinya grup tuh gitu. Itu juga tadi yang Nabila cerita, nanti grupnya rame dong gitu. Nah makanya kalau di SNP ketika saya masuk di grupnya itu kan rame banget gitu ya. Tapi suka ada yang bilang gini, silahkan clear chat gitu. Selalu gitu silahkan clear chat gitu. Dan info penting insya Allah ada di tele gitu. Jadi memang mereka mah nggak akan kehilangan jejak gitu ya ketika clear chat. Akan ringan, tapi ada grup tele yang isinya itu yang penting-pentingnya aja gitu. Jadi misalnya, oh lalam saya lupa ya, gimana sih Mbak Ayu? Ingat nggak Mbak Ayu? Jadi di tele itu ada yang penting-penting gitu. Apa ya? Misalnya, apa ya Mbak Ayu? Ingat nggak Mbak Ayu? Pokoknya nggak ngerasa dosa gitu dengan meng-clear chat kan? Saya nggak ingat kalau yang tele. Ingat nggak? Atau kita barengan kayak grupnya ya? Cuman jadi kan kita di grup Yuni kemarin, Mbak Yuni. Ya kan kadang kita suka mikir gini ya, aduh takut ada yang penting, aduh takut gitu ya ada kalimat-kalimat yang hayo gitu semua teh merasa dipentingkan, akhirnya teh nggak clear chat gitu. Nah tapi kalau mereka mah silahkan clear chat gitu. Jadi memang nggak usah naik tangga gitu ya, nanti menjelajah dulu gitu, nggak kayak gitu karena mereka memang sudah tahu yang penting itu yang mana aja dan tinggal lihat di tele gitu, kayak gitu sih. Jadi kayak bedah buku juga entah ya dulu sih saya lupa kayak gimana, cuman memang mereka itu sesudah di WA nanti ada di tele gitu. Jadi nggak ikut. Dan saya juga ikutan sebuah grup ya, grup gimana ya yang namanya orang tuh di tele tuh ternyata sepi gitu ya. Tetap aja di tele tuh nggak tahu kenapa ya, kita tuh emang lebih sukanya di WA. Nah jadi itu mah ada grup yang diskusi misalnya gitu ya, di situ bedah buku. Nah nanti tuh ada petugas, si petugasnya itu yang ngalih-ngalihin materi bedah buku itu ke tele gitu. Jadi tektokannya mah di WA si bedah buku. Tapi ada petugas yang mindah-mindahin si kalimatnya teh rajin gitu ya. Tapi emang bener juga kan kadang kita aduh panjang gitu ya terus belum sempat baca gitu. Tapi kalau di tele kan minimal tersimpan ya. Jadi ada tele khusus untuk bedah buku gitu. Jadi kalau itu bukan bedah buku sih kalau yang saya bedah materi gitu. Jadi hari ini tuh ada materi nih kayak sekarang. Ini malam-malam ada nih materi di WA gitu. Terus kan kita kan mendingan Zoom gitu yang interaktif gitu. Nah, ketika ketinggalan tuh mereka udah ngasih masukan si itu tuh si materinya tuh nanti dipindahin. Jadi kita tinggal baca pagi-pagi tuh di tele udah ada materi yang tadi malam dibahas di WA gitu. Jadi silahkan clear chat gitu. Kayak gitu sih. Tapi wallahualam ya kembali aja gimana. Ini mah hanya apa ya contoh-contoh. Oh ada Kak Destrina tuh. Nambah lagi. Ya Masya Allah. Ya teh betul. Butuh banget kayak gitu ya. Mungkin nanti kita teman-teman udah pernah itu kan ya, yang udah BPMA mungkin pada udah pernah kirim itu ya, temu bakat. Atau mungkin nanti dicoba. Kemarin saya form Jipom nggak pakai temu bakat sih, yang baru kepikiran. Nanti dari situ kan bisa kelihatan ya orang-orang yang punya bakat, dia tuh bakat input, connectedness, itu tuh cocok tuh untuk orang-orang yang pengarsipan kayak gitu. Nanti kita bisa minta bantuan, kita bisa kasih peran sesuai potensi diri dia gitu. Jadi nggak merasa terbebani gitu. Jadi
melaksanakan tugas tuh dengan bahagia gitu tuh, jadi kayak lagi ngelakuin me time gitu, ngelakuin tugas tuh gitu. Ya, insya Allah nanti perlu itu ya. Ini emang Nurul belum pernah ini. Nurul udah pernah tes bakat belum Teh Nurul? Belum Teh. Teh Nurul mah kayaknya komunikator pasti. Nggak mau dong tes minat bakat juga Teh. Belum pernah. Linknya Teh apa Teh? Linknya temubakat.com ya. Gini aja nih tinggal. Ya. .com. Nah, tinggal masuk, terus teman-teman langsung isi, terus nanti hasilnya dikumpulin di grup. Nggak lama kok ini. Iya. Temu bakat apa Teh isi, terus Kan tinggal diklik, klik aja dulu, klik temubakat.com. Nuhun. Saya sekarang kerjain. Udah gitu nanti hasilnya dikirimin, mau di grup boleh ya. Hasil PDF-nya. Ada PDF-nya, ada hasilnya. Oke, nanti mencoba apa ya bakatnya. Ayo selama ini mah bakatku butuh. Soalnya ini bisa kita terapkan ke anak kita juga. Nantinya juga kita kan bisa membimbing anak kita ya. Kayak gitu. Itu nanti Siap. Ulfa bisa ngejelasin. Tadi udah input, ada lagi gini-gini. Lama nggak diasah juga. Kayak gitu. Nah, Kak Ulfa itu bisa tuh ada program yang baru berikutnya adalah menggali potensi. Kan tadi kan jadi maksudnya dijelasin gitu kan, kita nggak ngerti ya hasil temu bakat tuh ternyata misalnya ternyata Mbak ini siapa sih, ada Mbak Maitsa panggilannya apa ya, Mbak Soya gitu, panggilannya apa? Iya, Mbak Soya. Nah ada Mbak Soya, misalnya Mbak Soya itu hasil temu bakatnya itu adalah input gitu. Nah kan kita nggak ngerti ya input apa sih, nggak realnya gitu. Ada sih definisinya kan ya, definisinya bla-bla-bla. Tapi kan kalau saya ya, ini teh realitasnya apa sih sama jualan tuh apa nyambungnya gitu kan. Nanti sama Kak Ulfa dibahasin itu teh apa gitu. Nah mungkin itu ada sesi-sesi membahas bakat gitu Kak Ulfa. Iya, insya Allah. Gila, banyak juga ya program kerja. Siap, ditunggu. Siap teman-teman extra miles. Iya. Ya istilahnya kita udah seumur begini gitu ya, baru ketemu bakatnya kan nggak apa-apa gitu, dibanding nggak ketemu sama sekali. Cuman kan subhanallah gitu. Jadi dari sini tuh subhanallah kita ya, kalaupun bukan hadis ya, ketika kita mengenal diri kita maka kita mengenal Allah gitu kan ya, mengenal Tuhan kita gitu. Karena kan di sini oh iya ya subhanallah Allah teh kasih potensi pada kita tapi kita belum tergali. Nah di esensi itu ternyata mereka itu sampai membagi-bagi ya. Misalnya orang ini teh apa sih ya, saya lupa lagi, responsibility apa sih ya, saya lupa lah. Oh ini mah orangnya jadi PJ Arisan gitu, jadi sampai bisa ngebagi-bagi gitu. Ini tuh cocok, jadi kalau misalnya PJ Arisan mah cocoknya ini gitu potensinya. Kalau misalnya megang rumah tentara cocoknya ini gitu, sampai kayak gitu sama kok bisa sih sampai kayak gitu ya. Tapi ya bener juga gitu. Ternyata ya subhanallah ya, iya juga gitu kan, setiap orang pastilah jadi bintang gitu ya. Dan ketika diasah bintangnya itu akan berbinar, bercahaya, gemerlapan gitu kan, seperti semakin subhanallah. Kalau dihitung berarti ini programnya ada 5 ya, pas ada tadi ta'aruf, bedah buku, one day one hikmah, terus sharing ilmu dari itu ya teman-teman Bintara, terus itu temu bakat 6 ya, sama RG 6 tuh. Nah nanti mungkin bisa dijadwalin ya untuk agenda tertentu yang perlu itu tuh dijadwalin sehari gitu, misalnya ya kayak bedah buku itu kan butuh terjadwal ya, bedah buku, terus
ta'aruf. Kalau one day one hikmah ya setiap hari ya, setiap hari. Mungkin dijadwalkannya ke PJ-nya untuk reminder ya. Ada tiket reminder gitu ya. One day one apa teh? One day One one hikmah. Oh iya, siap-siap. Enggak, soalnya kalau one day one juice mah udah banyak grup juga. Iya. Ya, itu udah ikhtiarnya masing-masing, itu mah udah amalan yaumiyah ya, tanggung jawab masing-masing gitu. Nah, sekarang kita tambahin lagi nama extra miles ya, lebih lagi gitu. One day one. Siap. Insya Allah bisa ya. Kemudian sharing ilmu. Nah, mungkin kalau yang bedah buku per pekan sekali bisa nggak kira-kira berat nggak? Iya, bisa Bisa aja. ya, insya Allah. Bedah buku mah bisa setiap per pekan sekali. Ta'aruf juga 1 pekan 1 atau terlalu sedikit 1 pekan 1. Kan kita banyak ya di grup, kalau anggotanya ada 160 tapi nggak tahu itu teh ada. Ya, Tunjuk aja langsung, saya tunjuk aja langsung biar ini hari ini giliran Tunjuk, ini, oke. minggu ini giliran Ta'aruf. ini gitu aja. Biar pada siap-siap. Ya, Teh. Teh Nurul yang pertama, oke? Jangan. Nggak apa-apa ngebuka. Nanti Teh Nurul boleh kok pakai voice note. Kalau capek ngetik ya voice note aja. Boleh voice note, boleh banget. Jadi bisa cerita. Mau vlog dulu juga boleh, Teh. Boleh. Ya, jadi ta'aruf ya. Ta'aruf itu satu per pekan. Kalau per pekan 1 setahun cuma 52 orang ya. Samaan ya. Nggak apa-apa Pekan sih. 2. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa juga. Asal rutin. Ya, Nanti betul. kan Mungkin ada. sih butuh lebih, apa ya, misalnya pengen sekarang mah tambah gitu sepekan 2 kali intensitasnya. 2 juga nggak apa-apa. Enggak, jangan sehari 1 kali teh. Ya. 1 hari bisa 2 gitu. Oh Pagi iya, sore gitu misalnya. 1 hari 2 gitu ya. Jadi nggak dia doang yang dibahas gitu. Apa ada 2 orang. Misalnya Teh Feti sama Teh Nurul gitu kan. Yang Kak Ayu atau sama Teh Elin. Untuk sharing ilmu, jadi kayak apa ya bentuknya? Jadi ya sharing aja, sharing misalnya punya keunikan diri apa gitu ya. Dia berbagi punya ilmu apa gitu ya. Nggak harus selalu melulu berhubungan dengan perbukuan gitu ya, bisa di luar itu gitu. Iya, Kak Ulfa, jadi ingat lagi Kak Ulfa. Nah, di SNC itu ada juga yang sukanya masak gitu. Tapi itu nge-share loh. Karena ya ternyata ini mah dasar ibu-ibu ya. Ketika nge-share masaknya jadi rame gitu kan. Maksudnya gini, mungkin ya. Kadang ada satu grup yang krik gitu, sepi. Karena bisa jadi memang, saya emang nggak suka gitu. Nah, tapi misalnya dari satu resep gitu, masak apa nih hari ini gitu. Kayak gara-gara kayak gitu, misalkan gini, minyak naik ya harganya gitu. Itu jadi bahasan gitu. Mungkin nggak nyambung dan bisa jadi itu teh bener-bener ya buat orang-orang gandeng ini ya, grup teh ribut banget gitu. Makanya memang silahkan clear chat gitu ya. Karena kalau nggak suka mah udah nggak penting gitu kan ya. Nah, cuman nanti teh kan ada, saya punya resep baru nih, nge-share gitu kan. Kayak gitu-gitu. Mungkin nggak nyambung, tapi bisa jadi grup kita tuh jadi grup yang tempat happy-happyan gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi mungkin dengan cara seperti itu yang bisa membangun keakraban gitu. Mungkin sekarang nggak pada ini siapa sih gitu ya, belum kenal semua. Mungkin harus ada yang apalah gitu, hobinya dikeluarkan. Bertanam gitu ya, kayak gitu. Bisa aja. Misalnya saya mah biasa KonMari misalnya gitu ya. Kayak gimana sih KonMari teh gitu kan, bisa ya. Kayak gitu. Ini agenda sharing ini enaknya ada per pekan atau 2 pekan sekali. Kalau per pekan masih padat ya. Ini kan yang terjadwal baru 2 nih. Yang per pekan ada agendanya tuh baru 2, bedah buku sama ta'aruf. Setiap 1 pekan sekali ada. Kalau ditambahin sharing ilmu per pekan, kira-kira siap? Bagaimana?
Iya, begitu aja. Ada mungkin ada program per bulan, ada yang program per pekan, ada yang 2 pekan misalnya. Memang harus ada yang PJ sih, jadi ngingetin, ada jadwal Ya, lah nanti gitu. kita jadi yang sharing ilmu ini mungkin kita mulai dulu 2 pekan sekali aja dulu ya. Nanti kalau misalnya wah banyak yang mau sharing gitu kan, jadinya banyak stok untuk yang di-sharingkan gitu. Jadi bisa jadi agendanya di setiap pekan gitu. Oke, itu aja. Untuk yang room RG mah sesuai komitmen gitu ya, aktifkan terus komitmen laporannya, selalu diingatin ya. Kan kalau di RG tuh kewajibannya minimal 1 kali gitu laporan gitu ya. Kayaknya sih harusnya ya jangan nggak ada alasan gitu ya. Masa sebulan sekali aja nggak bisa kirim dokumentasi gitu ya. Meskipun misalnya yakin sih insya Allah semuanya amanah gitu, tapi kan komitmen kita untuk sharing per 1 bulan minimal sekali. Syukur-syukur bisa setiap pekan, 1 pekan sekali, atau bahkan setiap hari kalau kegiatannya banyak gitu ya. Itu bisa jadi inspirasi kita. Nah, ke depan sih insya Allah setiap ada dokumentasi RG kita akan sharing juga di grup ya. Gitu. Jadi bisa sama-sama teman-teman juga bagikan bagaimana kegembiraan di RG ketika mengoptimalkan buku-buku SBI. Berarti ya butuh PJ untuk untuk temu bakat nanti juga mungkin saya cek ya di grup, siapa tahu juga ada yang udah ikut talent mapping terus mendalami ilmu talent mapping gitu ya. Jadi nanti ada partner untuk kalau misalnya untuk menerjemahkan bahasa bakatnya itu bisa ada partner gitu. Karena saya juga lama kurang diasah, barangkali ada yang keliru gitu ketika membaca asesmennya gitu. Oke, berarti yang butuh PJ itu tadi bedah buku, ta'aruf, one day one hikmah, sama sharing ilmu. Ada 4 peluang PJ. Sama satu lagi tadi ya, petugas arsip, apa istilah lainnya ya, pokoknya yang membantu mengarsipkan hal-hal penting ke Telegram. Berarti ada minimal 5 PJ. Mungkin yang petugas arsip bisa nggak sendirian gitu ya, bisa berdua misalnya. Terus yang mengingatkan, yang piket head itu one day one hikmah juga, mungkin bisa lebih dari 1 orang. Jadi terbuka luas peluangnya ya. Nanti akan nah untuk teman-teman yang hadir di sini, barangkali ada yang mau duluan mengambil peluang amal kebaikan ini gitu. Allah udah kasih ya keistimewaan hari ini teman-teman bisa hadir, malam ini bisa hadir gitu. Mangga bisa menjadi pionir duluan mengambil peluang amal ini. Siapa yang mau jadi PJ bedah buku? PJ bedah buku sini bukan berarti yang nge-share tentang produk knowledge semuanya gitu, yang PJ-nya bukan, tapi mengkoordinasinya untuk tadi ya kata tadi yang reminder di grup gitu. Ada yang mau jadi pionir? Di sini masih ada siapa? Yang PJ itu tuh ta'aruf. PJ ta'aruf, Teh Nurul. Iya. Tadi teh lupa lewat apa sih ta'arufnya tuh lewat WA atau lewat ini? Lewat WA? Lewat WA aja ya. Boleh pakai voice note, boleh pakai tulisan. Oke, siap. Ta'aruf Teh Nurul ya, jazakillah khair, barakallah. Kemudian berarti yang belum itu PJ bedah buku, PJ one day one hikmah, PJ sharing, sama PJ arsip. Ada lagi yang mau mengambil peran? Coba cek di sini ada siapa lagi ya?
Ada Bunda Desi, Teh Elin, Mbak Soya, Bunia, Umi Syafiq. Umi Syafiq siapa panggilannya Teh? Belum tahu. Kalau dihitung-hitung tadi ada yang live juga ya. Lumayan ya berapa? Alhamdulillah. 2, 3. Nggak ada yang mau ambil peran sebagai PJ pedah buku? Oh, ternyata Nabilah udah keluar ya. Oh iya betul. Ayu juga live ya? Iya. Malam sih. Udah malam, nanti bisa di grup juga. Ya udah. Mungkin karena udah waktu juga ya. Warga kita menunggu dipenuhi haknya, tubuh juga dipenuhi haknya. Mungkin untuk malam ini cukup sampai sekian. Jazakumullah khair atas partisipasinya, kontribusinya. Terima kasih juga untuk Teh Nurul yang udah mengambil peran sebagai PJ Ta'aruf. Insya Allah teman-teman yang lain juga menyusul mengambil peluang kebaikan ini. Teh Feti, ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Nanti kayaknya kita buat ini Teh, jadi ingat lagi. Aduh, kalau udah disuruh nanya disuruh ngomong, jadi saya ingat. Kan setiap Senin itu ya kita cair komisi ya. Saya lihat di grup itu subhanallah Teh. Jadi nanti misalnya Teh Ulfa atau siapalah ada petugas itu di kantor ya. Kayak gini. Alhamdulillah hari ini komisi cair gitu. Karena itu Teh jadi mengingatkan juga yang nggak closing. Iya saya nggak closing gitu, nggak ada komisi. Nah, cuman sambil diingetin gitu. Alhamdulillah hari ini komisi cair. Jangan lupa misalnya berikan hak-hak pada yang punya hak gitu. Misalnya kayak gitu-gitulah, ada yang nasihat-nasihatin gitu. Cuman kan kadang kalau nggak closing mah ya nggak ada ingetan, tapi kalau yang closing mah kan jadi ingat yang iya cair pakai gitu kayak gitu-gitu. Nah, dari situ subhanallah juga sih gitu memberikan aura yang lain gitu ke yang lain kayak gitu sih. Bismillahir. Masukannya Teh. Nanti ingat coba Senin dicek ya. Ya. Terima kasih Teh Feti atas nasihatnya, semangatnya. Terima kasih juga buat teman-temannya atas kontribusinya malam ini. Semoga semuanya Allah catat sebagai kebaikan, semoga menjadi pemberat amal ibadah kita, dan semoga pertemuan kita tuh diberkahi Allah, diridhoi Allah, dan setiap apa yang kita rencanakan ini bisa menjadi peluang amal kita dan menjadi wasilah nanti kita di jannah kumpul lagi gitu ya. Kita annual meeting di jannah. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Allah ridhoi setiap langkah kita. Kita semanusia hanya berusaha berikhtiar sebisa mungkin. Jadi kalau ada kata-kata hasil tidak akan mengkhianati usaha, nggak. Kalau sebagai muslim kita nggak seperti itu gitu ya. Karena hasil itu yang menentukan Allah, tapi Allah kasih kesempatan untuk berikhtiar seoptimal mungkin gitu ya. Kalau bisa sampai benar-benar titik kehabisan gitu ya, extra miles pokoknya. Ya, terima kasih, jazakumullah khair untuk semuanya. Mohon maaf atas segala khilaf. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika